Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bogam Sri Sulanjari, Sarjana Seni, beserta rekan-rekan guru sejawat dalam menghadiri acara seminar kegiatan orientasi P3K tahun 2025 yang akan dibawakan oleh Ibu Ririn Marina, Sarjana Pendidikan, dengan judul Penerapan Gamifikasi sebagai Strategi Peningkatan Perbendaharaan Kosakata Siswa dengan Media Worldwide di SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Berikut saya sampaikan rangkaian acara kegiatan pada hari ini. 1. Pembukaan oleh Ibu Bogam Sri Sulanjari, Sarjana Seni, sebagai Kepala Sekolah sekaligus Rektor Kegiatan Orientasi P3K tahun 2025. 2. Inti kegiatan pemaparan oleh Ibu Ririn Marina, Sarjana Pendidikan. 3. Saran masukan oleh rekan sejawat. 4. Penutup. Sebelum dimulainya acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Acara berikutnya yaitu pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bogam Sri Sulanjari, Sarjana Seni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Vina atas waktunya. Yang saya hormati Bu Ririn, Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Puji syukur mari terus kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita diberikan kenikmatan bisa bertemu dalam acara seminar rangkaian MOC dari teman kita Bu Ririn dalam keadaan yang sehat. Dan insya Allah bahagia ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, di hari ini hari yang penting untuk Bu Ririn karena ini merupakan puncak yang dari rangkaian tugas pelajaran P3 ya, Bu Ririn, Bu Betty, Pak Anton ya akan memaparkan hasil riset penelitian sekaligus praktik baiknya yang dilakukan dalam rangka MOC seperti prajabatan kalau kita dulu di PNS sekarang P3K
sudah dilakukan, nanti konsisten untuk terus dilakukan, diambil baiknya, yang kurang mari kita perbaiki bersama-sama demi kemajuan SMK 21 Kota Surakarta. Dan setelah ini, nanti setelah paparan, saya juga mohon Bapak Ibu selaku audiens di sini yang sudah dipercaya untuk menyaksikan sekaligus memberikan umpan balik, monggo diberikan umpan balik yang positif sehingga teman-teman yang sudah memaparkan praktik baiknya kan bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti untuk menjadi praktik baik sekolah. Itu saja dari saya. Selamat melakukan seminar, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu inti kegiatan pemaparan oleh Ibu Ririn Malina, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 21 Kota Surakarta sekaligus mentor, yang saya hormati Bapak Ibu GTK SMP 21 Kota Surakarta serta rekan sejawat P3K Angkatan 1 tahun 2025. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji kita kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan laporan orientasi P3K pengenalan dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Baik, sebelum saya mulai pada inti acara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari data pribadi saya, nama lengkap Bidungan SPD NIPPBK 192 0306 2024 21 2015, jabatan ahli pertama guru bahasa Inggris, unit kerja SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Kemudian untuk judul seminar saya mengambil dulu penerapan gamifikasi sebagai strategi peningkatan perbedaan kosakata siswa dengan media virtual di SMP 21 Kota Surakarta dengan metode program siswa dari Sajanasi. Sebelum masuk rangkaian inti acara atau isi laporan, untuk jadwal NOC ini sudah berlangsung dari bulan Mei, dari tanggal 17 sampai 28 Mei. Kemudian evaluasi akademik, remedial, orientasi tempat kerja, dan yang terakhir seminar sebelum penutupan NOC dilaksanakan. Untuk paparan materi, nanti saya menyampaikan 5 bab atau 5 garis besar yang akan saya sampaikan. Untuk bab 1 itu berisi pendahuluan, kemudian bab kedua hadiran etika pada pemerintah Kota Surakarta, kemudian bab ketiga hadiran etika pada organisasi, ini pada dinas pendidikan dan OPD terkecil SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Kemudian yang keempat ada nilai etika pada yang keempat rencana dan hasil kerja P3K. Yang kelima nanti penutup. Ini sedikit yang saya sampaikan nanti secara garis besar. Mohon nanti Bapak Ibu bisa berikan masukan saran ketika sudah selesai acara seminar selesai. Untuk yang bab pertama, pendahuluan ini berisi tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan orientasi. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama adalah
berawal di sini berawal artinya apa? Prestasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk yang bab kedua ada nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta. Ini yang berisi visi dan misi dari Kota Surakarta. Untuk visinya ini mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang tangguh, gesit, modern, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya ini sangat besar dan 7, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan kota taruhan dan infrastruktur mengikuti perkembangan dan kemajuan yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya yang sesuai dengan seni budaya, ekonomi, dan olahraga. Untuk garis besarnya ini mewujudkan dari sektor ekonomi, kemudian SDM, dan juga infrastruktur pemerintah Kota Surakarta. Ini contoh untuk struktur organisasinya dari pemerintah Kota Surakarta, ada di Wali Kota dan jajarannya. Kemudian yang bab ketiga ada nilai dan etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk visi Dinas Pendidikan ini, visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurnanya. Jadi ada 3 untuk visinya. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan berparipurna. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidainya. Yang ketiga ada fungsi P3K DOPD, ada 3 yaitu secara instruktur atau instruksional, yang kedua edukasional, yang ketiga ada manajerial, di mana ketiga ini saling berintegrasi atau saling bersinergi mewujudkan dari fungsi dari P3K DOPD masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu DOPD kecil ada SMP 21 Surakarta, ada profil satuan yang bekerja, nama sekolah SMP 21 Kota Surakarta, kemudian kepala sekolah Ibu Bekasi sudah dari sarjana seni. Yang ketiga ada alamat yaitu Jalan Karangan nomor 27B Sewu Jepres Surakarta Jawa Tengah, NPSN 202328089, kemudian status negeri, bentuk pendidikan SMP, status kepemilikan pemerintah daerah, kemudian SK bea sekolah 0557/084, tanggal SK pendirian 1910/0101 atau 1 Januari 1910. Kemudian untuk izin operasional SK-nya nomor 16.1 tahun 2022, tanggal SK izin operasional tanggal 28 Juni 2022. Ini yang bab ketiga. Untuk visi dan misi SMP Negeri 21 Surakarta yaitu visinya mewujudkan atau membentuk insan yang berprestasi, terampil, berkarakter, peduli lingkungan, berlandaskan impact dan impact. Kemudian misinya mewujudkan prestasi akademik maupun akademik. Kemudian ada yang mewujudkan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan profesional. Yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan lingkungan dan warga sekolah yang menjadi
kemudian ada komite sekolah, kepala tata usaha Ibu Indah Setiawati, kemudian ada wakil kurikulum Bapak Anas Ufanda Aryasa SPD, wakil kesiswaan Pak Tisna di SPD, dan yang berikutnya ada wakil humas Bu Alistawati Esa Jenasri, dan yang terakhir wakil Sapra Bapak Agus Satmoko SPD. Yang terakhir yaitu part keempat, itu tentang rencana hasil kerja P3K. Ini saya mengambil judul penerapan gamifikasi sebagai strategi peningkatan peredaran kosakata siswa dengan media web di SMP dan di Kota Surakarta. Di mana untuk latar belakangnya karena banyak siswa di SMP 21 yang kurang dari penguasaan kosakata khususnya bahasa Inggris. Jadi kenapa saya mengambil salah satu aplikasi belajar word ini, saya rasa untuk mudah diaplikasikan dalam belajar. Jadi ketika sudah masuk dalam word, anak diminta untuk bisa login dulu dan email. Nanti untuk tampilannya itu urutannya dari email, login, kemudian nanti ada urutan pilihan word seperti apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Nanti ada panduan dari Bapak Ibu yang mengajar. Ini untuk contohnya payment word, ada beberapa jenis, ada multiple choice sama ada bentuk yang kotak, misalnya itu kotak kotak misteri, biasanya seperti itu. Kemudian untuk yang bentuk lain dari kantor word ada kotak spin, kemudian ada puzzle, teka-teki, dan masih banyak untuk bisa digunakan dalam bentuk aplikasi word. Nah, ini contoh untuk yang multiple choice-nya. Ini ada gambar dulu soal, kemudian ada contohnya di bawah. Ini contoh dari bentuk pilihan ganda. Yang ini juga sama, ada soal jawaban seperti apa dan muncul satu tanda centangnya. Ini yang jawaban benar seperti apa akan ditampilkan secara sistem. Kemudian yang berikutnya, gambar yang berikutnya ini contoh untuk rankingan atau scoringnya. Ini contoh soal, kemudian ada muncul scoringnya sesuai dengan urutan siswa yang mengerjakan, benar salahnya berapa, dihitungkan dari apa yang sudah ditampilkan dalam aplikasi word. Nah, untuk penutup, ini memang untuk kita sebagai pendidik, saya selaku guru bahasa Inggris memang merasa untuk anak-anak dalam penguasaan vocab atau kosakata sangat kurang, karena mungkin banyak yang di SD tidak diajarkan bahasa Inggris, sehingga untuk di kelas 7 SMP anak-anak baru awal belajar bahasa Inggris, sehingga untuk vocab atau kosakata ini sangat-sangat kurang. Bahkan untuk memahamkan anak ini artinya apa ini sangat juga perlu proses yang agak lama. Jadi saya sebagai pribadi menggunakan satu aplikasi belajar word untuk meningkatkan kosakata atau perbedaan kosakata siswa dengan media yang saya pakai sebenarnya word. Untuk media lain itu bisa ada Kahoot, kemudian Quizzes, ada Bambuser, itu juga bisa digunakan sebagai aplikasi pembelajaran. Dan untuk saran ini saya hanya memberikan 1-2, yaitu perlunya kerjasama dari Bapak Ibu guru dalam memberikan pengajaran yang berdasarkan feedback atau impact. Jadi ketika memang untuk belajar dengan feedback atau feedback, yaitu dengan pedagogika, konten dan tulis saling berintegrasi untuk mengajar anak-anak semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf salah dan kurangnya. Saya mohon ketika ada saran masukan, saya persilakan. Waktu kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Fili Marina. Untuk acara
selanjutnya yaitu saran masukan dari rekan sejawat. Mohon Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan ataupun masukan untuk Ibu Riri? Nggih, monggo Bu Anggra. Terima kasih Bu Vina. Selamat ya diri, semangat. Saya hanya ingin mengatakan, hanya bertanya sedikit. Saya masih dulu. Tadi kan judulnya ya pengenalan. Saya hanya mengambil intinya pengenalan kosakata melalui media botol. Tetapi di bab 1, 2, dan 3 itu ada pemaparan tentang nilai dan etika organisasi serta Pemkab Kota Surakarta. Saya boleh diterangkan korelasi atau hubungannya dengan pembelajaran kosakata melalui media botol. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggra. Ini ditanyakan tentang pembelajaran dengan botol. Ya. Untuk media dengan botol ini memang berbasis dengan aplikasi. Jadi ketika anak-anak sudah akses dari botol, nanti kita login, kemudian nanti kita sebagai pengajar bahas soal atau apa yang akan disampaikan disampaikan itu ditulis di situ, nanti dimasukkan ke aplikasi dulu. Jadi ketika sudah masuk di aplikasi, nanti tinggal anak-anak login menggunakan botol. Jadi untuk pembelajaran botol ini bisa digunakan di semua mapel, tidak hanya bahasa Inggris. Jadi untuk mapel yang lain ini bisa diaplikasikan sesuai dengan mapelnya masing-masing dari web botol. Bisakah dipahami kawan? Sampun? Oke, terima kasih. Apakah ada masukan dari rekan Bapak atau Ibu lagi? Sampun? Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekan sejawat dalam menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang dibawakan oleh Ibu Riri Marlina. Terima kasih atas kedatangannya. Itu saja ya. Terima kasih.